wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Ibu Rohma beserta keluarga besarnya. Sama-sama kita doakan Ibu Rohma seluruh keluarganya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan milik serta rizkinya, anak cucu mantunya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati para pengurus majelis taklim, wabil khusus Ibu Hajah Khadijah, Bu Sulis, Bu Yus, Bulis, Bulis, orang tua saya, Nyanani, Mas Ani, ibu-ibu yang hadir di sini, wabil khusus para tamu undangan. Tadi katanya ada yang dari seberang gitu ya Bu ya, bukan seberang lautan, seberang kali, dari seberang lautan. Iya, ibu-ibu jamaah yang hadir di sini, jamaah majlis taklim yang dari dekat maupun yang dari jauh, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bersama-sama dapat hadir di rumahnya Ibu Rohmah ini. Yang pertama yaitu mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Rabu, dan juga selamatan haul yang dibikinkan haul pada hari ini, yaitu almarhum Bapak Saedi bin Bapak Miyi, dan juga Ibu Jumroh tadi ya, Ibu Jumroh binti Bapak Jumhari. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, sering kita laksanakan ada acara seperti ini, haul. Yang disebut haul itu Bu, ketemu tahun. Ada yang tahun pertama, ini kebetulan Pak Saedi almarhum tahun keempat ini ya Bu ya. Intinya mah berdoa bersama. Berdoa bersama untuk para almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan para ahli kubur kita semua dirahmati di dalam kuburnya. Jadi benar apa namanya Bu, arti haul, haul gitu ya, haul itu bahasa Arab Bu Sulis. Haul itu ketemu, putaran tahun. Jadi ketemu tahun, ini tahun keempat. Adalah kita mendoakan untuk ahli kubur. Dalam hadis Nabi diterangkan yurfa'ul ajab bidu'ail hayati. Bisa diangkat ajab orang ahli kubur dengan sebab doa kita yang masih hidup. Amin. Makanya bukannya Pak yang dibikinin hawa doang. Ya Robert Frajik ngomongnya pakai doang Bu. Bukan yang dibikinin hawa doang pada hari ini. Ahli kubur kita semua mudah-mudahan dirahmati di dalam kuburnya. Ahli kubur sangat mengharapkan doa kita yang masih hidup. Sering saya buka hadis ini dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad. Ahli kubur itu pada pulang Bu, cuman kita nggak dikasih lihat. Kalau dikasih lihat mau Bu Sudis takut. Ya, yang pulang itu ruhnya. Kalau dibayangkan bisa juga itu seperti raron-raron. Ibu kenal tuh kan ya, raron tuh pada mabur kalau maghrib gitu ya Bu ya. Iya, kalau dibayangkan bisa seperti itu kata guru saya. Itu ahli kubur sebenarnya ngomong, cuman kita nggak dengar. Pertama dia minta izin dulu kepada Allah. Makanya kalau masih ada yang ngimpiin keluarganya, maknya misalnya udah meninggal dunia, ngimpiin itu benar. Masih silaturahmi, cuman ruhnya. Kadang-kadang ahli kubur kalau digimpiin kagak ngomong ya. Iya kagak ngomong. Iya cuma ngeliat gitu ya. Iya makanya ahli kubur itu ngomong, minta izin kepada Allah. Rabbi azinli ila baiti ahli. Ya Rob, izinkanlah saya mau pulang ke rumah keluarga saya. Nih yang masih pada hidup, didatengin Bu. Lagi pada ngapain kira-kira? Ngaji, mudah-mudahan ini lagi ngaji ya. Iya. Robbi azinli ila baiti ahli. Ya Rob, izinkanlah saya mau pulang ke rumah
keluarga saya. Terus sampai di depan ngomong, kalau kata guru saya nerangin sesuai dengan namanya. Ibu dipanggil sama emaknya ibu nih, misalnya apa gitu ya. Kalau yang emaknya udah meninggal, apa bapaknya, apa dipanggil neng, apa nyai gitu ya. Ya, apa yang kesayangan gitu, suaminya udah meninggal manggilnya yang gitu ya Bu ya. Iya, sesuai dengan panggilan sehari-hari. Cuma kalau dalam keterangan kitab ini, ya ahli latansa pihajal yaum, hai keluargaku, kamu jangan lupa akan ini hari. Kalau hari itu setiap hari, bukan malam Jumat doang ya Bu ya. Latansa pihajal yaum, kamu jangan lupa akan ini hari. Autakro bifatihatil kitab, atau kamu baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah nggak lupa ya Bu ya, tiap habis sholat. Apalagi wasilah kita pengajian seperti ini, yang dibaca bukan Fatihah doang, yang pakai doang mulu ngomongnya ya. Ya, yang dibaca bukan Fatihah doang yang dibaca surah Yasin, dibaca tahlil, zikir ya Bu ya. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan. Wabil khusus yang dibikinkan haul pada hari ini yaitu almarhum Bapak Saedi bin Bapak Migi, Bapak Haji Saedi bin Bapak Migi tadi ya. Dan juga almarhumah Ibu Jumroh ya, binti Bapak Jumhari, mudah-mudahan mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Begitu juga buat ahli kubur kita semua. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau bukan giliran lagi ngaji, kira-kira baca Yasin gak jam segini? Agak, mau giliran ngaji juga buru-buru gitu ya Bu ya. Ya nih alhamdulillah di tempat ngaji seperti ini kita membaca surah Yasin, yang mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada ahli kubur kita semua. Tuh kata ahli kubur gitu Bu, autakro bifatihatil kitab, atau kamu baca suratul Fatihah. Au sodakoti bilukmati hubzin, atau kamu sodakoh dengan sepotong roti. Kalau sepotong sesuap seapa sih Bu? Ini makanya Bu Rohmah biasanya ada makanannya ini, bukan sepotong roti doang nih. Berkah. Wow, teh anak nanyain makanan, bukan nanyain makanannya, sodakohnya gitu ya Bu. Udah pasti gitu ya Bu ya. Iya, bilukmati hubzin, sepotong roti. Ajruhu li, pahalanya untuk aku, kata ahli kubur tuh Bu. Ibu jangan takut kagak keduman gitu ya Bu. Iya, kayak saya sedekah buat ahli kubur, kata Bos Saimah. Ntar buat saya mana? Jangan takutnya keduman, kita mah masih bisa nyari gitu ya Bu. Makanya ahli kubur sangat mengharapkan kalau banyak punya rezeki gitu ya Bu, jariahin gitu, mudah-mudahan ibu-ibu soleha semua ini ya Bu ya. Apa ada suaminya yang udah meninggal, atau bapaknya atau ibunya gitu ya Bu ya. Au sodakoti bilukmati hubzin, atau kamu sodakoh dengan sepotong roti. Ajruhu li, pahalanya untuk aku. Kalau punya anak seperti itu, makanya nih kita kalau ngaji hadiah ahli kubur yang ketiga gitu ya Bu ya, itu dikasih waktu. Kalau bisa mah disebut dulu namanya. Kalau disebut namanya, dia menerima bingkisannya langsung Bu Yus. Langsung nih, contoh kiriman bingkisan langsung. Bisa disebut ntar tuh di belakangan, wa umuman abaina gitu ya Bu, wa ummahatina. Nah itu namanya wa umuman. Kalau wa umuman istilahnya itu di aur Bu. Saya tanya, kalau di aur kira-kira dapatnya banyak kan apa dikitan? Ya namanya orang berebut di aur gitu ya Bu ya. Yang dapat ya dapat, dikit yang kagak dapat nggak dapat. Makanya kalau yang lebih bagus itu Bu disebut namanya gitu ya Bu. Kan dikasih waktu tuh gitu ya Bu. Ahli kubur yang jamaah pengajian dulu, terus ahli kubur sohibul bait, begitu ya Bu ya. Ya biar ngerti ini kita. Ya. Kalau punya anak seperti itu, maka ahli kubur paroja'a parohan syadidan. Maka ahli kubur pulang dengan sangat gembiranya. Amin. Ini kita doain jamaah kita almarhumah Umi Romlah binti Bapak Rahman, mudah-mudahan mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Biasanya dia kalau ngaji rajin banget, kita kenang kebaikannya gitu ya Bu ya. Muter, nggak mau terima imbalan Ibu Yus ya. Ya, kalau kadang-kadang dibagi goreng dia kagak mau gitu ya. Ya muter, mudah-mudahan mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Ya. Kalau punya anak seperti itu tuh ya Bu, anak soleh soleha, ahli kubur girang di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Ibu wasilah kita ngaji seperti ini, ahli kubur kita semua mendapatkan rahmat di dalam kuburnya.
Wa illa, dan apabila tidak, Masya Allah, kalau kata orang Pondok Rajek Bu, ya Bu, ngomongnya bahasa orang Pondok Rajek baik nih ya. Iya, kalau kata orang Pondok Rajek mah rumahnya ditungguin, gitu ya Bu. Warisannya dinikmatin, ada nggak yang begitu? Iya, sama orang tuanya kagak iyang bisa, ngerti kagak iyang? Nggak iyang kalau kata orang Pondok Rajek mah inget, nggak iyang baik gitu ya. Iya, boro-boro dia ngirimin orang tua yang telah pulang ke rahmatullah, dia sendiri gue kagak ibadah, ada nggak yang begitu? Kagak di sini mah, kagak di sini mah ya Bu, kagak di sini mah. Iya, seumpama ada gitu yang begitu. Kalau anak punya anak keluarga seperti itu, ya kita kan Bu, walaupun mertua itu orang tua kita, gitu ya Bu, sebut baik orang tua, gitu ya Bu ya. Ya, kalau punya anak hadiah kagak inget, kagak iyeng baik sama orang tua, gitu ya Bu ya. Padahal dulu orang tuanya rajin banget ngaji, gitu ya Bu. Iya, mudah-mudahan Rosini mah gak ada. Kalau punya anak yang seperti itu, paroja'a, bukaan syadidan, itu ada kubur pulang nangis Bu, kecewa banget. Kecewa banget, ya Allah, punya anak, punya cucu, lagi lagunya baik. Habis maghrib, orang-orang pada baca Al-Quran, pada zikir nih bulan Rajab. Dia lagi senderan baik, baru dangdutan, ada nggak yang begitu? Kagak. Siang capek katanya. Iya, ada nggak Bu yang sini yang begitu? Kagak, orang sini enggak, ibu-ibu soleha semua ya Bu ya. Dengan bahasan seperti ini mudah-mudahan kita selalu ingat kepada ahli kubur kita semua, gitu ya Bu ya. Ya, wasilah kita ngaji seperti ini, mudah-mudahan para ahli kubur kita semua mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Ini dalam pengajian ini banyak banget yang kita baca ya Bu ya. Udah baca hadiah ahli kubur, dan tuh baca maulid, baca sholawat. Apalagi ini sekarang masuk bulan apa masih Bu ini? Bulan Rajab, tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 12 bulan Rajab. Nabi lihat di malam Mi'raj satu sungai putih airnya, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Nabi bertanya kepada Jibril, untuk siapa sungai ini? Jibril menjawab kepada Nabi, untuk yang bersolawat di bulan ini. Bulan apa Bu Karan? Bulan Rajab. Mudah-mudahan dapat ini ya. Nabi lihat di malam Mi'raj satu sungai putih airnya, lebih dingin daripada, lebih manis dulu ya, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada mudah-mudahan kita dapat Bu Nap. Ya nyanani ya, kata adek mah kalau lagi puasa jangan ngomelnya, ntar katanya dapat air rajabnya dikit katanya. Kalau lagi puasa bulan Rajab kita jangan ngomel, nanti dapat air rajabnya katanya dikit, setengah gelas katanya dikit dapatnya. Gitu ya Bu ya. Bulan Rajab ini banyak bersolawat, apalagi itu tadi diiringi dengan tim qasidah, dengernya pada jonjon banget gitu ya Bu ya. Ya Bu Lis ya, nggak inget di rumah belum rapi, orang tadi buru-buru gitu ya Bu Sulis ya, kalau kuali belum dicuciin. Masih berantakan di rumah ya, nggak inget nanti udah enak banget, enjoy gitu ya. Iya, orang aja tadi ketika ada pagi-pagi jadi buru-buru. Apalagi saya tadi, mana pagi-pagi saya udah tamu, gua Ijah, saya udah ngebel kagak diangkat. Kata saya, kalau takutnya pengajian udah mau dimulai, saya belum datang. Nyana nih, ya cepetannya. Ayo nih atasnya saya bawain ya, sebelahnya saya bawain. Pakai kaosnya Nyana nih dok sianan batu Bu. Takut mulai pagi-pagi Pak Oma. Iya, saya ada tamu. Iya, Nyak cepetannya nyarapnya. Ngaji katanya pagi-pagi ya. Udah Nyak, udah saya tarik-tarik udah. Ya, sedanya saya bawain ya. Pakai sedanya di mobil. Ngeliat Tenarti, saya maksud saya mau ngikut di motor. Tenartinya udah berangkat. Iya. Iya, saya bukan gitu ya Bu. Bukannya saya lalai sengaja, kadang-kadang saya juga ada halangan gitu. Tadi ada tamu saya, bener tanya tuh Nyana nih. Gitu ya Bu. Jadi saya agak terlambat, saya minta maaf ini. Sebenarnya saya juga perasaan banget Bu Sulis. Saya ngepel sama Bu Haji Ijah, nggak diangkat. Saya ngepel lagi sama Bu Lis. Bu Lis, pengajian kalau udah dimulai, mulai baik. Kata saya gitu. Agak kedengeran katanya. Gitu ya Bu. Ini alhamdulillah masih Bu ya waktunya ya. Korohma ya. Ntar insya Allah jam 11 lewat dikit gitu ya. Iya, nggak kesiangan. Iya. Nih banyak baca qasidah juga Bu, kita ambil hikmahnya. Selain kita juga merasa terhibur, yaitu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Zayyinu majalisakum, hiasilah majlis-majlismu. Hiasin dengan apa? Bisolati alayya, dengan membaca solawat kepadaku. Enak banget tadi kata Yung, ikutin ya Yung ya. Iya, inget nggak di rumah belum rapi? Kagak inget. Coba kalau di rumah masih sumpah, belum pada cakep begini nih, pakai daster sobek. Gitu ya Bu? Iya, hiasilah. Tuh Bu Wanti juga kalau di rumah belum rapi Bu Yus ya. Iya, enak duduk begini sambil membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan amal yang soleh ini ya Bu. Dan kita mendapatkan air tuh, air Rajab tadi tuh ya Bu ya. Iya, wasilah bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya. Hiasilah majlis-majlismu dengan membaca sholawat kepadaku. Mudah-mudahan Allah terima ya Bu ya. Kita membaca sholawat kepada Nabi diiringi dengan tim qasidah. Fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya sholawatmu itu menjadi nur, menjadi cahaya untukmu di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan menjadikan syafaat. Ini buat kita semua ya Bu ya. Kalau ngandelin amal ya Bu. Bu, saya tanya ya Bu, kalau ngandelin amal Bu Haji Ijah, kita apa yang diagul-agulin? Gitu ya Bu. Diri suruh sholat tepat waktu masih lalai mulu. Suruh sholat biar husuk, ketahuan kalau sholat masa Allah. Gitu ya Bu ya, kita sadar ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan barokah rahmat Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tim qasidah Bu, emang itu ada sejarahnya Bu Lis. Waktu Nabi hijrah, maaf nih Bu salah ngomong. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau orang yang hijrah disebut kaum muhajir. Kalau yang nerima tamu di sono namanya kaum ansor. Gitu ya Bu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh sahabat ansor. Jadi dari Mekah ke Madinah disambut dengan sholawat apa Bu tuh? Apa sholawatnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Belum dibaca itu, kita mau baca ya? Udah dibaca? Iya, itu sholawatnya Bu Rohma. Jadi ada sejarahnya berqasidah ini ya Bu ya. Mudah-mudahan nih walaupun sholawatnya pakai qasidah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuh ya Bu, ngaji masalah maulid, masalah haul. Sekarang saya baca kitab nih, masih ada waktu ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita Ibu ya. Karena orang haul kita ambil pelajarannya, gitu ya Bu ya. Kita ambil pelajaran nih untuk diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu, sesungguhnya Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, mata rajulun fi zamanin nabiyyi alaihi salatu wasalam. Telah meninggal dunia seorang laki-laki di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kan zaman Nabi, zaman bukti Bu. Faqama alaihi salatu wasalam, maka bangun Nabi alaihi salatu wasalam ala janajatihi, di dekat jenazahnya. Liyusolliya alaihi. Tuh Nabi bangun mau nyolatin Bu. Iya, ini Nabi. Pada zaman Nabi ada seseorang laki-laki yaitu meninggal dunia. Nabi mau nyolatin tuh, mau diri, mau nyolatin itu mayit. Fataharrokal kafanu, maka bergerak itu kapannya. Tuh Bulis kalau ngeliat mayit bergerak kapannya, kira-kira apa gimana Bulis? Oh, pada kabur gitu ya Bu ya. Iya, maka bergerak kapannya. Kalau Nabi mah Bu kagak kabur. Iya,
wa nazarahun nabiyyi alaihi salatu wassalam, maka dilihat oleh Nabi. Iya, kalau kayak orang pondok rajin mah iya, ada mayit udah dikapanin mau disolatin bergerak pada kabur, karena bisa nabrak-nabrak bangku. Gitu ya Bu ya, viral ya sekarang ya. Iya. Pawajada fihi hayatun, maka didapetin di dekat jenazahnya itu ada ular. Ular apa ula? Kalau orang pondok rajin mah ula ya Bu ya. Iya. Tamtas sudah muhu sedang menghisap darahnya, nauzubillah. Baru mau disolatin itu Pak Oma. Watakululah muhu, dan makanin dagingnya, nauzubillah min jalik. Pakosoda Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka menuju Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an yadribaha, mau dipukul sama Sayyidina Abu Bakar. Panatokotil hayatu, maka ngomong itu ula ngomongnya Bu ya. Kalau ular mantar ibu kecil gitu ya Bu ya. Panatokotil hayatu, maka ngomong itu ula biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Pakolat bilisanin pasihin, maka itu ulanya ngomong dengan lidah yang pasih. Wah kok kamu takut banget. Kami bengong baik. Iya, itu ulanya ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ulanya ngomong begitu Bu. Waqalat, dan berkata itu ula, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, lima tadribuni, kenapa kamu mau memukul aku? Walaisa li janbun, saya mah nggak punya dosa. Wa ana ma'muratun bizalika, saya diperintah oleh Allah untuk menyiksa itu mayit. Amaronillahu an uazibahu ila yaumil qiyamah, Allah merintah kepada saya bahwasanya menyiksa itu mayit sampai ke hari kiamat. Na'udzubillah min jalik. Faqala Abu Bakrin, maka bertanya Abu Bakar, ma khotoyahu, apa kesalahannya itu sehingga baru mau disolatin udah lagi disiksa gitu ya Bu ya. Iya. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa kesalahannya itu mayit? Faqalatil hayatu, maka berkata itu mayit lahu faqalatil hayatu, maka berkata itu ulanya ngomong baik jadinya Bu. Lahu kepadanya Abu Bakar, lahu baginya itu mayit salah sakhoti atin, dosanya ada 3. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita jangan punya dosa seperti ini ya Bu. Yang pertama al-ula tarikus sholat. Yang pertama, mayit ini kagak mau sholat Bu. Boleh Bu, anak ibu takutin Bu. Iya, biar dia takut udah jadi peringatan. Iya. Saya sengaja Bu, ini saya baca kitabnya depan si adik, biar dia jangan sampai berani ninggalin sholat ya, namanya masih anak-anak ya Bu ya, belum ngerti. Iya. Yang pertama, tarikus sholat, dia ninggalin sholat. Itu yang iya, itu mayit itu kagak mau sholat. Mudah-mudahan ini ya Bu ya, kita nih jamaah yang hadir di sini jangan sampai ada yang tarikus sholat, ninggalin sholat, ninggalinnya mah kagak berani pisan gitu ya Bu. Cuman waktunya ini belum tepat pisan begitu ya Bu. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berani ninggalin sholat, jangan dibuat alasan tuh. Zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh siapa emang yang begitu? Ya jangan begitu, kagak ada itu nih Bu ya. Itu bukan sholat jadinya kalau begitu mah. Johor kerepotan, ngapain baik? Iya makanya nih kita ngaji, Johor udah di rumah gitu ya Bu, udah istirahat gitu ya Bu. Iya, johor kerepotan, asar kesorean, emang ngapain baik? Iya, maghrib kecapean, siang kagak bisa diem. Iya, maghrib tiduran baik, ada kan yang begitu? Enggak, di sini enggak ya Bu. Iya, isya ketiduran, jangan tidur dulu belum sembahyang mah, gitu ya Bu. Iya, apalagi saya ngerasain nih yang pada punya anak kecil gitu, bukan ninggungin yang punya anak kecil gitu ya Bu. Kadang-kadang kalau anaknya belum tidur, ngelonin dulu, gitu ya Bu. Iya, ngelonin pules. Jangan, gitu ya Bu.
Ngelonin anaknya tidur, bapaknya minta ngelonin 2 kali. Enggak ya Bu, enggak. Iya gitu Bu, ya bangun dulu sebagai bisa dulu ya Yung. Iya ngelonin biasa emang begitu kelakuan kita gitu ya Bu ya. Iya. Iya Yung yang tawa. Iya bede mah. Subuh kesiangan, jangan sampai kesiangan amat, masih ada waktu bangun buru-buru sembahyang gitu ya Bu. Apalagi sekarang nih bulan Rajab, habis subuh baca Robbik firli warhamni watub alayya gitu ya Bu. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Girang banget ini datang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ini bulan Rajab, 1 kebaikan dibalas dengan 70 kebaikan. Tuh porohma 1 gelas susu sama juga 70 gelas susu. Begitu juga nih biasanya kita kalau sama saudara begitu ya, Nyanya Sanih ya Posimah ya, pada bawah makanan, mudah-mudahan ini pahalanya berlipat ganda. Walaupun bawa kue bugis 1, itu 70 kali satunya, apalagi kalau ibunya 50 gitu ya Bu. Iya, mudah-mudahan pada barokah ini ya Bu ya, semuanya. Iya. Tuh, kesalahan yang pertama tarikus sholat, itu mayit ninggalin sholat, kagak mau sholat, nauzubillah min dzalik. Makanya tuh Bu ada doa sering kita baca, Allahumma sabit nabil iman, wasabit nabil islam, wasabit nabil tauhid, wasabit nabil ma'rifah, wasabit nabil sholatil khomsi min dari dunia wa ila daril akhirah. Jangan sampai berani ninggalin sholat. Kalau yang bagus mah sholat, yang wajibnya kerjain, yang sunnahnya kerjain. Udah barang tentu, namanya kita banyak kelalaian gitu ya Bu. Kalau di wajib ada yang bolong, ada yang rusak, bisa ditambah dengan yang sunat gitu ya Bu. Iya, apalagi di Johor nih. Di Johor ada qobliyah, ada ba'diyah. Rokatani qoblahu wa rokatani ba'dahu. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, sebelum fardu ya. Sebelum sholat fardu zuhur, 2 rakaat sesudahnya gitu. Kerjain itu ya Bu. Ya, mudah-mudahan nih ibu-ibu solehah semua. Ini kesalahan si mayit yang pertama, dia ninggalin sholat. Wasaniyatu, yang kedua mani'uz zakat. Dia kagak mau zakat. Zakat bagiannya banyak Bu. Ada zakat mal, zakat harta. Kalau yang wajib zakat fitrah bulan suci Ramadan. Ada zakat mal, yaitu zakat harta. Ada juga zakat tijaroh. Arti tijaroh itu perdagangan Bu. Jadi kalau zakat di sini, kalau yang pokok pertama yaitu zakat fitrah. Kalau zakat mal atau zakat Bu? Zakat tijarah, zakat dagangan itu ada syaratnya. Ada nisab, ada haul. Makanya Bu, sekarang mah kita ngaji. Saya pernah Bu ditanya, bagaimana gini Bu Lis? Orang meninggal dunia, dia dapat uangnya banyak. Yang disebut sekarang apa tuh namanya Bu? Ansuransi. Sampai dapat ratusan juta gitu Bu. Itu mah nggak wajib zakat. Itu mah namanya pemberian. Kalau yang wajib zakat itu usaha gitu ya Bu ya. Apalagi kalau yang punya emas Bu, saya tanya ibu-ibu, ada yang punya emas 100 gram nggak? Iya, itu emasnya disimpan. Wah, boro-boro 100 gram teh anak, katanya punya 10 gram gue saya jual. Ada yang begitu? Enggak ya Bu ya. Iya, punya emas nggak 100 gram Bu? Iya, kalau punya emas 100 gram, emasnya disimpan itu wajib zakat. Gitu ya Bu ya. Iya. Ada lagi Bu, katanya saya Bu punya emas, orang suaminya orang Jawa, jadi suaminya emas katanya. Ada lagi nggak yang punya uang 1 miliar? Ya kali punya uang 1 miliar Bu Sulis. Iya. Iya, kalau punya uang 1 miliar itu wajib dijakatinnya 25 juta. Kalau uang 100 juta, nih misalnya kalau emas Bu, kalau ibu ogah zakat, ibu pakai biar 100 gram tuh Bu Kamil. Iya, jadi nggak wajib zakat tuh Bu Kamil. Misalnya dihitung nih, di leher kalung pakai 25. Takutnya kira-kira
Digelam pakai 25, cincin 25 lagi pakai di mana ya? Ya di kaki kali. Dipakai nggak wajib zakat. Iya, wajib zakat kalau disimpan. Kalau emasnya ada 100 gram atau 94 gram. Kalau diuangkan contoh kalau 100 juta. Nah, kalau Iya. emas yang dikasih semua nggak kita beli gimana? Masih boleh dikasih, bukan boleh dibeli. Ah. Iya, ya, agak boleh. Tapi ada setahun disimpannya. Lebih lah. Lah kalau simpan harus wajib zakat, harus Harusnya disimpan, dipakai, Bu. harusnya dipakai. Kalau ibu kagak mau nih sebelum ketemu tahunnya Kasih lagi ibu saya. jual. Kali kasih saya. Iya. Kalau emas itu apa namanya 100 gram atau 94 gram, 95 gram. Bu RW nih punya nggak emas 100 gram? Pakai. Jangan simpan. Iya, kalau diuangkan, misalnya uang, Jalannya takut ya. diuangkan misalnya duit 100 juta. 100 juta kan tuh dibagi 10. Jadi 10 juta. Yang 10 jutanya itu dibagi 4. Jadi 2,5 juta. Makanya nih yang tukang dagang ingetin dagangnya tahun mana gitu Pak Omah ya. Setahun, apabila setahun itu ada, walaupun modalnya itu dihitung. Iya, modalnya dihitung ke tepung tahun gitu Bu Haji Jaya. Iya, ayah Sekarang suka nabung di masa kecil rumah pasangan itu. Gimana tuh? ada nggak setahun naruhnya? Naruhnya setahun. Ya kalau naruhnya setahun, jumlahnya Ada 100 gram itu wajib zakat. Taruhnya setahun namanya. namanya haul. Kalau nisab cukup hitungannya. Kalau yang kita zakat itu namanya zakat fitrah itu mah. Kalau nggak cukup nisab nggak wajib gitu. 100 gram kan ukurannya 100 gram. 100 gram. Ya ukurannya berapa Bu? Mas murni tapi Bu, jangan mas yang murah-murahan, ya, mas murni. Itu bang ada Ya. Jangan 23, 24. Jangan yang 0,01. Tuh Ibu, udah ada yang nerangin zakat ini ya. Bentar mudah-mudahan kagak tahu kalau punya uang banyak ya Bu Sulis ya. Ya Yung ya, punya duit 1 miliar Yung. Iya, zakatin ya. Yung apa melotot-melotot. Punya uang 100 apa namanya? 1 miliar. Zakatinnya 25 juta Yung. Amin, enggak sayang. Iya, nggak sayang ya. Ya berdoa mudah-mudahan punya duit 1 Lupa yuk, awas tuh juga kebicaraan. Iya, kalau punya duit 1 miliar Bu, Ibu zakatnya 25 juta. Iya kali. Ada Bu tuh di Jawa Timur kemarin tuh ya Bu, yang kena tilang minyak ya. Iya, kena tilang minyak itu rezeki Bu, rezeki iya. Pada beli mobil masih diplastikin. Ya, kalau dalam bentuk tanah enggak? Dalam tanah mah enggak. Kalau emas disimpan. Emas disimpan. Gitu ya Bu. Ini maksudnya lagi nyeritain orang yang kagak mau zakat. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi kalau zakat sama sedekah beda. Kalau sodako mah kita niatnya sodako. Nawa itu an ukhrija zakat. Nah begitu juga Bu, ini kesempatan dari Bu ya. Ibu kan kalau bulan puasa, bulan Ramadan zakat fitrah ya Bu. Ibu niatin itu. Nawa itu an ukhrija zakata li nafsi. Saya niat zakat